Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Febianti dengan NIM 2202102040997. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 2 dengan tema Buku Jendela Dunia. Nah, sebelum kita mempelajari pembahasan kali ini lebih dalam, sebelumnya kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya, sehingga peserta didik dapat belajar menulis ceritanya sendiri. Lalu, tahukah kalian apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam cerita? Nah, unsur-unsur kebahasaan di dalam cerita ini ada 3, diantaranya yaitu unsur intrinsik cerita, yang kedua ada majas, dan yang ketiga ada teks naratif dan teks deskriptif. Yang pertama ada unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah elemen-elemen yang membangun sebuah cerita atau teks sastra dari dalam. Beberapa unsur intrinsik cerita yang sering dibahas adalah yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok dari permasalahan atau ide utama di dalam cerita. Yang kedua ada alur. Alur yaitu urutan kejadian yang terjadi di dalam cerita. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah karakter-karakter yang ada di dalam cerita dan sifat-sifat yang dimiliki karakter tersebut. Selanjutnya ada latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita itu berlangsung. Dan selanjutnya yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Nah, yang selanjutnya ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah atau memberi efek tertentu pada kalimat. Berikut ini adalah beberapa jenis majas yang sering digunakan. Yang pertama ada majas metafora. Majas metafora ini adalah perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau bagai. Contohnya ada pada kalimat dia adalah bintang di kelas. Dan yang kedua ada majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat atau karakter manusia pada benda mati atau hal yang tidak hidup. Contohnya, angin berbisik lembut di telinga. Padahal kan angin tidak bisa berbicara. Dan yang selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah pernyataan yang melebih-lebihkan suatu hal untuk memberi kesan yang kuat. Contohnya adalah aku sudah menunggu 1000 tahun. Padahal kan tidak mungkin kita menunggu sampai 1000 tahun. Dan yang selanjutnya adalah teks naratif dan teks deskriptif. Teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau cerita dengan urutan waktu. Biasanya memiliki alur cerita yang jelas dengan tokoh dan latar. Contohnya adalah seperti cerita fiksi, legenda, atau novel. Yang selanjutnya ada teks deskriptif, yaitu teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci agar pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Contohnya, deskripsi tentang pemandangan alam atau seseorang. Nah, itu dia pembahasan tentang unsur-unsur di dalam cerita. Terima kasih.